Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Sahabat Al-Fatih yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali, teriring rasa syukur yang besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir kemarin ketemu itu di tahun yang lalu, ya, tahun yang kemarin, tahun yang lalu, dan kita berjumpa dengan tahun yang baru. Dan bukan soal tahunnya, kita terus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap harinya kita diberikan pahala kebaikan, dihapuskan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Setiap hari minta. Dan setiap harinya juga kita minta agar kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Coba kita perhatikan, bukan soal tahunnya, tetapi yang mau saya garis bawahi adalah, ya, ini banyaknya orang tidak hafal bulan hijriyah. Kalau di bulan hijriyahnya saat ini itu kita sedang di bulan apa? Rajab. Alhamdulillah, dan harus hafal, ya. Tidak hanya Januarinya, tapi juga bulan Rajabnya. Kemarin Jumadil Akhir, sekarang Rajab. Apa itu bulan Rajab? Inna iddata syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi yang saya mau sampaikan, bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini langsung di dalam Al-Quran. Allah menciptakan langit dan bumi, dan di dalamnya ada 12 bulan. Dan di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Dilanjutkan oleh sabda Rasulullah SAW, salah satu mutawalliyah. Ya, tiganya ini bersambung, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah, baina Jumadil Akhir dan Sa'ban, yaitu Rajab. Ya, Rajab. Berarti bulan Rajab adalah salah satu bulan yang mulia. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kita menzolimi diri kita sendiri. Dengan apa? Dengan berbuat dosa, dengan melanggar syariat, dengan bermaksiat, atau bahkan bisa mendolimi orang lain. Bisa mendolimi teman, bisa mendolimi orang tua, bisa mendolimi tetangga. Naudzubillah min dzalik. Itu jangan sampai terjadi di bulan ini. Kenapa kok namanya bulan haram? Karena dulu bulan-bulan haram ini, 4 bulan ini dilarang berperang. Akan kisos itu diundur, diganti bulannya. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada perperangan. Tetapi hal ini sudah dihapuskan, bahwasanya boleh perang karena kondisi kaum muslimin itu diserang. Kaum musyrikin menyerang duluan. Mau nggak mau, kaum muslimin melawan. Maka bisa dilaksanakan peperangan walaupun sedang di bulan hurum. Dan selain bulan ini bulan mulia nih, Rajab ini, kita sudah masuk kurang lebih hampir 1 pekan, ya. Maka amalan-amalan yang harus ditingkatkan, yang biasanya kita sekian persen di bulan-bulan yang lain, di bulan hurum, harus ditingkatkan. Apa itu? Seperti puasa, seperti sholat, seperti zikir, baca Quran. Walaupun bahkan di dalam kitab Lataiful Ma'arif tidak ada amalan yang khusus. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan
untuk yang dilakukan, untuk yang dikerjakan di bulan Rajab. Tetapi dengan kita meningkatkan amal soleh, itu kita termasuk memuliakan bulan tersebut. Karena sebagaimana ya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbuat jelek, keburukan, yang nanti keburukan itu dosanya bisa berlipat-lipat, begitupun dengan sebanding pahala yang kita dapatkan kalau kita melakukan kebaikan. Keburukan dilipat gandakan besarnya karena di bulan hurum melakukan keburukan di bulan ini. Nah, begitupun dengan perbuatan baik akan Allah buka dengan lembaran yang berlipat-lipat gandanya. Ini buka lembaran pahala. Nah, maka dari itu ya, soal yang pertama atau perihal yang pertama adalah jangan kita bermaksiat di bulan ini, dan raihlah lipatan pahala untuk kita mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini juga. Tinggalkan keburukan, capailah sebuah kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata bulan Rajab ini adalah bulan yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjalankan hambanya. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal ila barakna haula. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan atau terjadilah peristiwa Isra Mi'raj, di mana peristiwa itu peristiwa yang besar. Di saat itu Rasulullah menerima langsung perintah untuk melaksanakan salat fardu. Maka secara tidak langsung di bulan Rajab ini kita harus memacu dari titik tumpu di bulan ini ke depannya, salat kita harus baik. Fawailul lil musalli, celakalah bagi orang yang salat. Maksudnya adalah yang salat saja masih bisa celaka, apalagi yang tidak salat. Maksudnya apa sih ayat itu kok celaka? Kan dia sudah sholat. Iya, yang dia lalai daripada waktunya. Sholat itu kan ala waktiha, ya. Bahkan ketika Rasul ditanya apa amalan yang paling afdol, yang pertama adalah sholat ala waktiha. Jadi sholat tepat waktu. Birrul walidain yang kedua, baru yang ketiga jihadu fisabilillah. Terutama lagi Allah menjelaskan hafidhu ala salawati was salatil waqumu lillahi qanitin. Fokus kepada sholat asar. Coba dilihat, kenapa sih mesti asar? Lagi di jalan sibuk, masih rapat, nggak sempat, ya, ada meeting, kerjaan nanggung dan yang lain sebagainya, ya. Sholat asarnya mepet-mepet maghrib. Naudzubillah min dzalik. Kemudian melalaikan daripada kekhusyuan sholat. Sholat seperti apa? Ayam mematuk makanan, nggak ada khudu', nggak ada khusyuk, nggak ada tadarru'. Nah itu, ya. Kemudian yang ketiga adalah lalai daripada kita mentadabburi bacaan sholat. Jadi Allahu Akbar, kita mengucapkan di lisan kita Allah yang maha besar, tapi ketika Allahu Akbar yang di hati kita uang, yang di hati kita apa lagi, game, yang di hati kita urusan hutang, yang di hati kita urusan pekerjaan. Nah, naudzubillah. Jadi cuma di lisan saja Allah yang maha besar, padahal yang di hati yang maha besar banyak. Apalagi nanti dengannya sholat, ingat semua Allahu Akbar, ya. Sholat kemudian, nanti mau minjam uang ya ke siapa? Allahu Akbar. Ruku, kayaknya ke fulan aja nih, fulan kayaknya punya uang kan, kemarin baru dijenguk nih. Sami Allah liman hamidah. Wah, tapi kalau fulan kayaknya nggak bisa deh minjem di fulan. Allahu Akbar, sujud. Tapi coba kalau kita bujuk dengan cara perlahan, insya Allah bisa kayaknya. Allahu Akbar. Tapi nggak mungkin juga, atau mungkin yang lain lagi. Fulan yang satunya deh. Allahu Akbar. Sampai terakhir tahiyat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, saya sudah tahu. Berarti caranya kalau nggak berhasil minta di fulan, minta di fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, clear masalah
hutang dan pinjaman. Nah itu naudzubillah ya. Harusnya dia bisa fokus kepada tadabbur ayat-ayatnya, malah bahas hutang atau bahas pekerjaan yang lain lah. Ini sholat ya. Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab. Ingat ya, di situ Rasulullah sedang mengemban ya amanat yang besar, tugas yang besar ya, yang itu menjadi identitas seorang muslim. Muslim ya sholat, jangan ngaku beriman kalau tidak sholat ya. Itu identitas, itu kayak KTP-nya ya itu ya. Kalau kita kehilangan dan nggak punya KTP, repot ngurusnya, nggak diakui negara, mau kemana-mana susah, dikira orang yang tidak bernegara, berwarga negara. Itulah kalau keluar negeri paspor hilang, gimana? Maka cara kita mengenalkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sholat. Kalau puasa nggak mampu ya, lagi lemes, lagi di perjalanan, buka, silakan buka, tinggal nanti diganti ya. Haji, umroh nggak mampu, nggak usah, nggak apa-apa. Zakat bahkan nggak mampu, kamu udah kategorinya fakir miskin, dapat zakat. Tapi kalau semisal sholat nggak mampu, harus mampu. Berdiri nggak bisa duduk, harus sholat. Berdiri nggak bisa duduk, nggak bisa tiduran, berbaring, harus sholat. Harus tetap sholat. Ketiduran, bangun, langsung sholat. Enggak nanti aja, enggak, langsung sholat. Penting banget. Awwalu ma yuhasabu bihi abdu bisalah. Perkara nanti yang ketika ditanya, dibangkitkan kita ini tentang sholatnya. Ya itu ya, ngeri sekali. Sholat Maka orang tua saya itu paling ketat masalah sholat. Ya, kita lanjut. Ternyata apa saja yang terjadi di bulan Rajab selain Isra Mi'raj? Ayo silahkan yang tahu. Di situ lahirlah Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ada yang kenal? Rasulullah. Tatkala itu masuk Islam waktu umurnya, ada yang mengatakan 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Maka begitupun dengan tahun lahirnya. Ada yang mengatakan 7 tahun sebelum kenabian, ada yang mengatakan 8 tahun sebelum kenabian, ada yang mengatakan 10 tahun sebelum kenabian. Di bulan apa? Di bulan Rajab. Tahunnya yang berselisih, tapi bulannya di bulan Rajab. Kalau istrinya yaitu adalah Fatimah, lahirnya bulan yang lalu, bulan kemarin, bukan Desember loh ya, tapi Jumadil akhir. Orang yang waktu masih kecilnya masuk Islam. Terus apa lagi? Saya kasih tahu. Beliau ini julukannya adalah Babul Ilm. Apa itu Babul Ilm? Ana Madinatul Ilm, kata Rasulullah. Wa Ali abwabuha. Dan Ali pintu-pintu dari ilmu itu sendiri. Makanya cerdas ya. Pintar. Layak menjadi mantunya Rasul. Ya. Apalagi ayo yang kalian kenal tentang Ali bin Abi Thalib? Punya pedang Zulfikar yang memiliki 2 mata pedang. Ya, kayak gini pedangnya tuh. Ada di Museum Al-Amudi di Mekah ini. Jadi yang ini mata pedang yang satu segini, yang satunya lebih panjang. Ya. Nanti saya tunjukin di HP ada. Ya. Dipegang sama anak saya yang Ali. Nah. Ali megang pedangnya Ali. Loh, bahkan Ali itu komandan. Ya. Kalian tahu Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah, siapa pembuka gerbang Khaybar? Maka para ulama berpendapat bahwasanya Ali lah yang menggedor, yang mendobrak pintu daripada Khaybar, yang padahal pintu tersebut beratnya 900 kilogram. Didobrak sama siapa? Ali bin Abi. Yang ikut perang duel, mengawali perang Badar siapa? Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, luar biasa ya. Ini selain dia itu pintar dan cerdas, dia juga kuat. Itu Ali bin Abi Thalib. Ya, bahkan karamahullahu wajhah. Itu adalah orang yang dilindungi betul sama Allah dan dikasih hidayah waktu masih kecil. Ya. Jadi setelah Khadijah yang menerima dakwah Islam, kemudian Ali bin Abi Thalib.
langsung nerima. Luar biasa ya, cerdas. Dan nanti juga melahirkan anak Hasan dan Husain. Dan luar biasalah, menjadi khalifah kurang lebih dalam masa pimpinannya itu 5 tahunan. Abu Bakar 2 tahun lebih dikit. Kemudian siapa? Umar bin Khattab 10 tahun. Berarti berapa? 12 tahun. Kemudian Utsman bin Affan itu 13 tahun. Berapa? Ya, kemudian sisanya Ali bin Abi Thalib 5 tahun. Jadi setelah sepeninggalan Rasulullah sampai akhir peninggalan Ali bin Abi Thalib itu berapa totalnya? 30 tahun. Itu masa Khalifah Khulafaur Rasyidin. Wah, di bulan kapan? Di bulan ini lahirlah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, luar biasa ya. Dan kemudian yang uniknya juga di bulan ini ya adalah hijrah pertamanya kaum muslimin. Kemana? Ayo. Hijrah pertamanya kaum muslimin. Sebelum hijrah ke Madinah kemana? Ke Habasyah. Tempatnya raja siapa? Najasyi. Habasyah itu Ethiopia. Indonesia, nah ke sini. Raja yang tatkala itu Raja Najasyi beragamakan Nasrani. Nah, siapa yang memimpin hijrah pertama itu di bulan ini? Siapa yang memimpin? Beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Ali. Jadi kakaknya Ali namanya Ja'far, adiknya Ja'far adalah Ali. Siapa sih Ja'far bin Abi Thalib? Seseorang yang perawakannya paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya, tutur katanya, apanya, itu Abdullah bin Mas'ud. Tapi dari fisiknya yang paling mirip dengan Rasulullah adalah Ja'far bin Abi Thalib. Beliau yang mimpin hijrah ke Habasyah, hijrah pertama kaum muslim. Yang nanti tatkala itu ya kaum musyrikin Quraisy ya biasalah, mereka itu gak mau ya, kan mereka ini disiksa nih kaum muslimin ya kan, di mana? Di Mekah. Rasulullah mengatakan kamu hijrah ke satu tempat nih namanya negeri Habasyah, yang mana pemimpinnya atau rajanya ini tidak menzolimi rakyatnya, tidak akan menzolimi rakyatnya. Mereka ke sana, datanglah menemui bahwasanya kata Nabi kami, ajaran yang dibimbing oleh wahyu ini, Nabi kami yang dipimpin oleh wahyu ini mengatakan kami akan berjumpa dengan raja yang sangat peduli atau mengayomi, mengasihi daripada rakyatnya, itu Anda. Tapi kaum musyrikin Quraisy begitu, mereka langsung rapat di Darun Nadwah. Darun Nadwah ini kalau ke sana kalian menjumpailah, nanti dekat Ka'bah ya. Posisinya itu dekat dengan Ka'bah. Darun Nadwah ini parlemen atau kantornya kaum musyrikin Quraisy. Ya. Mereka rapat, oh kita harus tarik mereka yang pergi, yang mencuri-curi untuk hijrah ke sana, kita tarik, suruh mereka kembali ke tanah mereka ini, kelahiran mereka. Ya, akhirnya diutuslah Amr bin As. Amr bin As. Kalian tahu Amr bin As? Ketika dia masuk Islam, dia menjadi panglima. Bahkan dia menduduki gubernur Mesir, yang membebaskan Mesir di zaman Umar bin Khattab. Dan selain itu, yang lebih menonjolnya dari Amr bin As, dia seorang diplomat, ngurus hubungan antara luar negeri, ahli berdebat ya. Dan ternyata beliau kenal baik dengan Raja Najasyi. Diutuslah Amr. Wah, karena memang berdua ini sudah temanan ya, Raja Najasyi dengan Amr bin As terkenal sekali. Cuma waktu itu Amr bin As belum masuk Islam. Akhirnya Amr bin As nyusul ke sana. Singkat cerita, ingin bahwasanya yang pergi ini, yang hijrah ini, suruh kembali kepada kotanya, yaitu Mekah. Ya akhirnya di situ terjadilah perdebatan, perkumpulan. Ayo kita panggil orang yang baru hijrah kemarin datang. Amr silahkan nyampaikan. Wahai raja, Tuhan mereka itu lain, tidak seperti apa yang kau sembah. Bukan Yesus, bukan mereka lain kok, coba saja tanya mereka. Akhirnya Raja Najasyi, coba jelaskan tentang Isa, tentang Maria. Wah, dijelaskan. Siapa yang menjelaskan? Ja'far bin Abi Thalib.
Hebatnya ya, orang pinter sekelas Amr bin As saja bisa kalah ketika Amr belum masuk Islam dan mengalahkannya si Ja'far ini dengan Al-Quranul Karim. Dibacakanlah surat Al-Imran yang disitu membahas tentang Aisyah, tentang Maryam, dan termenung Raja Najasyi, Masya Allah ya. Ternyata apa yang dia yakini itu disebut di dalam kitab suci, ajaran ini nih Ja'far dan kawan-kawan ini. Ya sudah, aman, gak apa-apa, saya perbolehkan kau tetap tinggal di sini. Amr jangan macam-macam. Gak puas lagi, Amr ngajak ketemu lagi ya, akhirnya apa, Raja Najasyi mengatakan, agamaku dengan agama si perhijrah ini, yang datang ini, pendatang ini, itu tidak lebih dari garis ini. Dia garis buat garis. Maksudnya apa? Sangat dekat lah, walaupun beda, cuma beda dikit. Gak jadi persoalan buat Raja Najasyi ya. Amr gak terima. Wah, gini. Tatkala itulah Raja Najasyi memberi teguran ultimatum kepada Amr. Saya tidak melihat engkau kecuali hanya kebencian yang ada di wajahmu. Nah sudah, Amr kalah ya. Kaum muslimin tetap tinggal di sana. Raja Najasyi itu siapa? Raja Najasyi itu pemimpin ya di Habasyah, dan nanti di akhir hayatnya dia masuk Islam. Kalau kita ke Madinah ya, di sebelah barat kota Madinah, di sebelah barat Masjid Nabawi, di situ ada Masjid Ghamamah. Masjid Ghamamah itu dulu lapangan luas ya, yang dulu pernah dijadikan tempat sholat untuk mensolati sholat ghaib Raja Najasyi, dan disitulah juga tempat untuk didirikannya sholat meminta hujan, sholat istisqa. Di situ pertama kali ya, sekarang sudah jadi Masjid Ghamamah. Tempatnya hangat, enak, kalau malam-malam enak buat santai-santai. Cuma nanti ada penjaga, nggak boleh tidur di situ ya. Karena kalau di Nabawi dingin sekali ya, kalau malam dingin sekali. Kita kembali ya, sampai mana tadi ya? Hijrah pertama ke Habasyah dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Nah, kemudian sahabat sekalian yang Allah muliakan, yang terakhir di bulan ini juga, itu di bulan ini ya tadi ya, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengomandani, langsung menjadi ketua, menjadi panglima, menjadi pimpinan terbesar pasukan kaum muslimin di perang Tabuk pada 9 Hijriah. Coba kita pilah-pilah dulu ya. 7 Hijriah ada Khaybar, oke ya. Kemudian di 8 Hijriah ya, itu ada Mu'tah. Kita ingat sekali Mu'tah ya kan? Jadi Rasulullah mengutus 3 panglima kan, akhirnya gugur semua. Khalid naik, di situ karir Khalid terkelihatan ya sebagai panglima yang luar biasa. Kemudian di bulan Ramadan yang masih 8 Hijriah, habis perang Mu'tah ada pembebasan Fathul Mekah yang pendorongnya 2. Dia mampu memukul mundur kaum Nasrani Romawi. Yang kedua, memang perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh orang-orang musyrikin Mekah, musyrikin Quraisy. Akhirnya Fathul Mekah terbebas tanpa peperangan, dan nama Islam sudah mulai ditakuti. 3.000 lawan 200.000, kita pernah ceritakan perang Mu'tah itu kan. Nah, kemudian masih di 8 Hijriah berturut-turut ini Syawal, habis Ramadan kan, Syawal ya. Syawal itu ada perang namanya perang Hunain ya. Bani Saqif, Bani Hawazin itu nggak terima kalau Mekah diduduki oleh kaum muslimin. Nah, mereka tuh pingin usil gitu ya, pingin melawan kaum muslimin. Maka terjadilah perang Hunain yang sempat mengalahkan kaum muslimin. Id a'jabatkum kasratukum wa lam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa walaitum mudbirin. Perang Hunain itu karena mereka takjub ujub dengan jumlah mereka yang besar. Nah, kemudian 8 Hijriah selesai, ganti 9 Hijriah. 9 Hijriah di bulan ini Rajab itu terjadi perang apa tadi? Tabuk. Tabuk itu di mana sih Ustaz posisinya nih? Ya, di sini Mekah. Oke, dari Mekah. Madinah, Mekah. Gambar aja nggak apa-apa, ya. Sedikit turun sedikit Hunain, lembah Hunain. Mekah turun sedikit di bawah selatan Hunain. Di bawah lagi ada Taif. Taif ini pegunungan dingin ya. Oke, Taif.
Hunain, Mekah, Madinah. Madinah ke atas ada Tabuk. Nah, Madinah ke atas ada Tabuk. Nah, begitu nanti ada Mu'tah. Kemudian nanti ada Yarmuk. Nah, gitu. Ya, ada Yarmuk. Berarti perang Yarmuk itu di saat akhir daripada kepemimpinan Abu Bakar, berarti sudah 13 Hijriah. Nah, kita berbicara tadi 9 Hijriah, ini 13 Hijriah, itu Yarmuk. Lawan Romawi lagi. Nah, Tabuk lawan siapa? Lawan Romawi lagi. Romawi mana sih kerajaannya? Di sebelah sini. Ya, sampai ke Syam. Ya, itu masih wilayah Romawi. Tapi tatkala perang Mu'tah tambah perang Tabuk, wah sudah. Ya, sampai nanti ya perang Yarmuk. Perang Yarmuk itu antara Yordan sama Suriah, perbatasan. Itu nanti bagian yang atas ini, yang Syam itu 4 negara ya. Masih ingat 4 negara? Palestina, Yordania, Suriah sama Libanon. 4 negara ini diduduki kaum muslimin sampai pembebasan Baitul Maqdis. Ya. Nah, itu wilayah Romawi Timur di situ. Ya. Nah, berarti kemana Romawi di sebelah sini? Eropa. Ya, Eropa. Nah, perang Tabuk berapa lawan berapa? Perang Tabuk selisihnya tidak banyak. Kaum muslimin 30.000 pasukan. Sedangkan Romawi 40.000 pasukan. Selisihnya berapa? 10.000. Dan alhamdulillah biqadarillahi ta'ala, ya, kaum muslimin dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di perang tersebut. Makin ciut lagi ya nyali daripada Romawi. Masya Allah. Di bulan apa? Di bulan ini. Coba kalian di bulan ini nggak harus perang, nggak harus ngangkat senjata, nggak harus sampai bertumpah-tumpah darahnya, peluhnya mengalir, enggak. Diminta jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan malas, jihad melawan mager, jihad melawan apa? Dan yang lain sebagainya. Ya, belajar jihadnya itu medan perang. Dan tahu nggak Rasulullah perang itu usia berapa? 50-an tahun loh perang. Kita 30 tahun udah asam urat. Ternyata memang Rasulullah kehidupannya itu sangat menjaga kesehatan. Luar biasa ya. Masih prima. Ya. Dan di bulan ini juga ya, Salahuddin Al-Ayyubi, tahu namanya Salahuddin Al-Ayyubi? Siapa dia itu? Nama aslinya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi dari Bani Ayyubiyah. Kita sudah sampaikan tadi ya, Baitul Maqdis dibebaskan tatkala zamannya Umar bin Khattab untuk yang pertama kalinya. Nah, beliau ini Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis di tangan para kaum salibis untuk yang kedua kalinya. 500-an, tahun 500-an. Siapa asli nama daripada Salahuddin Al-Ayyubi? Ada yang tahu? Namanya Yusuf. Ya, namanya Yusuf. Dari Bani Ayyubiyah. Bapaknya namanya Ayyub. Ya, seorang panglima yang luar biasa, mampu membebaskan Baitul Maqdis di bulan kapan? Rajab. Kesimpulannya gimana? Ternyata banyak nggak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan ini? Banyak. Masa kita ganti dengan mager bareng? Kita ganti dengan leyeh-leyeh. Apa leyeh-leyeh? Orang Jawa Timur tahu leyeh-leyeh ya, santai-santai. Kita pakai dengan ya hura-hura. Padahal di zaman dulu bapak-bapak kita, para pendahulu kita berjuang dengan darahnya, berjuang dengan peluhnya, teriakannya, tenaganya, pikirannya. Masya Allah. Maka setidaknya pada kesempatan kali ini, untuk menyemangati diri sendiri dan begitu pula kalian maupun para wali santri yang menyimak video ini, para asatidz sekalian, ya, untuk sungguh-sungguh ya, perjuangan kita di bulan Rajab, bukti keseriusan kita menggapai bulan Ramadan
Angkat tangan yang kangen dengan bulan Ramadan. Jangan-jangan ada yang nggak mau ketemu sama bulan Ramadan. Mau semua? Mau. Banyak orang ya sudah persiapan ya. Bahkan sudah beli ini beli itu. Di bulan apa? Rajab, Sya'ban, di akhir Sya'ban. Allah panggil dia. Padahal waktu itu baru sahur pertama. Belum sahur pertama. Baru hari sebelum taraweh. Kan sebetulnya malam itu sudah masuk Ramadan ya. Jadi belum masuk, tinggal beberapa jam lagi. Allah ambil di pagi harinya. Ya Allah. Padahal beliau akan mengira mungkin ketemu di Ramadan di tahun itu. Banyak begitu. Makanya buktinya kita rindu dengan Ramadan, persiapannya dari bulan ini. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mempersiapkan Ramadan di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, Ramadan itu harus sungguh-sungguh. Bukti kesungguhannya bukan hanya di bulan Sya'ban, bahkan di bulan Rajab, bulan yang mulia ini, itu kita sudah mempersiapkan waktu kita untuk bulan Ramadan. Ya. Terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan di bulan Rajab? Selain hafal Quran, ya, banyak bertilawah Al-Quran, karena semua amal soleh akan dilipat gandakan sama Allah. Perbanyak sholat sunnah, terus puasa, terus apa lagi? Menjaga hawa nafsu. Mungkin di bulan-bulan yang lalu, bukan bulan haram, kalian masih, atau kita semua masih luput itu menjaga hawa nafsunya. Nafsu sedikit diikuti. Padahal naudzubillah, ya afaraita man ittakhadha ilahahu hawa. Coba nanti kita lihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kita dapati orang-orang akan mengambil hawa nafsunya menjadi Tuhan mereka, bukan Allah lagi Tuhannya. Maka di bulan inilah tahan hawa nafsu. Yang tadinya senang berkata-kata kotor ya, meninggikan suara, berkata buruk, stop. Tahan hawa nafsu. Yang tadinya mau makan banyak, tahan. Ya, nanti bisa nambah. Bukan. Maksudnya latihan ya. Ini bulan, kalau yang 3 bulan kemarin kan yang satunya berturut-turut itu, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Lah, ini 1 bulan. Walaupun 3 bulan mulia juga. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Semua mulia. Yang mau nakal, yang mau usil, ya, yang mau berkata kotor, dijaga. Oh, tadi ada, coba bacakan lagi apa saja yang terjadi di bulan Rajab. 1, Isra Mi'raj, ya, ditingkatkan lagi sholatnya, ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan seterusnya. Khusyuk. Yang kedua, lahirlah Ali bin Abi Thalib, melahirkan afdalul gilmana, ya, anak-anak yang luar biasa. Terus hijrah pertama kaum muslimin ke Habasyah. Ja'far bin, cuma nanti kalau di tempat kita nama Ja'far jadi Ja'far, ya. Ja'far jadi Ja'far. Kalau di harusnya Ja'far, kakak daripada Ali bin Abi Thalib, yang gugur di perang Mu'tah, yang mendapatkan 2 sayap. Aku melihat Ja'far diambil, digendong bidadari dan memiliki dua sayap. Insyaallah. Karena tangannya terputus di perang Mu'tah. Beliau sebagai komandan. Terus ada perang Tabuk yang langsung Rasulullah pimpin untuk melawan siapa? Romawi. Di saat itu diperintahkan, dipimpin oleh Raja Heraklius. Jadi sini Islam,
Makkah Madinah. Nah, ke sini itu Romawi, ya. Di utaranya ini sampai ke timur itu Romawi, ya. Di sebelah sini ada Persia. Nah, di sebelah sini ada Persia di mana? Di Iran. Nah, itu Iran sampai sebagian Irak itu Persia, ya, wilayah Persia. Nah, kalau sini Romawi. Nah, di sini Islam di sini. Dan itu nanti yang dua itu selesai itu, ya, dikuasai oleh kaum muslimin. Ya, lanjut lagi. Apa tadi? Terakhir. Salahuddin Al-Ayyubi atau yang bernama Yusuf dari Bani Ayyub ini, dari bin Ayyub, yaitu mampu membebaskan Baitul Maqdis yang kedua kalinya, ya, dari jajahan kaum salibis, pasukan salib. Pasukan salib itu dari karakter pakaiannya itu nanti ada putih, ya, tapi ada logo salib merah. Nah, bagus itu Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi dari kecil sudah dilatih, ya. Kayak Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih itu nama aslinya siapa? Muhammad, ya, Muhammad II, ya. Mehmet sama Muhammad sama aja, Muhammad II, ya. Bapaknya Murad, ya. Anaknya Muhammad Al-Fatih itu namanya apa? Bayazid II namanya. Jadi begitu, Bayazid 1, ya, Bayazid 1, terus apa? Murad 1, Muhammad 1. Itu, ya. Nanti Murad 2, Muhammad 2, Bayazid 2, gitu. Kenapa ada nomornya itu? Karena memang sebelumnya ada yang namanya itu juga, ya. Seperti Sri Sultan Hamengkubuwono 9, 10, 11. Ya, karena orang Arab tuh gini, sering menamakan cucu-cucunya dengan nama kakek-kakeknya. Jadi semisal nih, nama kakek saya ada yang namanya Ahmad, nanti bapaknya namanya Ahmad lagi, nanti anaknya namanya siapa, nanti jadi seperti Imam apa ini, Muqaddimah Al-Jazariyah itu namanya siapa? Muhammad, nah, gitu kan. Nah, karena apa? Dia Muhammad, namain anaknya Muhammad, namain cucunya Muhammad. Itu sering orang Arab begitu. Atau namanya Muhammad, bawahnya Ibrahim, bawahnya Muhammad, bawahnya Ibrahim, begitu. Jadi nanti akan ada Muhammad 1, Muhammad 2, Ibrahim 1, Ibrahim 2. Begitu, seringnya begitu. Jadi menamakan bawah itu tidak lain, pasti nama kakek atau nama bapaknya, seperti itu. Saya punya teman Syekh Ali, ya, Ali itu bapaknya dia tuh Ali, dan dia punya anak namanya Ali juga. Jadi nama anak itu Ali bin Sinan. Nah, ya nggak masalah, karena daripada pakai nama lain, win. Usmar, ya, Usmar singkatan dari Yusuf Umar. Iya, Yusuf Umar. Oh, iya. Masyhur nama Yusuf Umar itu banyak dipakai. Yusuf Umar. Alhamdulillah, itu saja yang dapat kita sampaikan, ya, tentang perihal di bulan ini. Jadi jangan ada yang malas. Semua butuh perjuangan dan semua butuh pembuktian. Dan Allah akan melihat bukti kesungguhan kita mencapai bulan Ramadan itu dari bulan ini, ya, bulan ini, bulan depan. Semoga kita semua diberikan kesempatan untuk menjumpai bulan Ramadan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifaratul majlis. Aku qouli hada, astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.